Hello friend, this is podcast. What? This is podcast, friend. Oke, kembali lagi ke This is Podcast, friend. Yo, friend. Gini aja, Dam. Daripada kita yang nanya-nanya, mending mereka bertiga nanya kita gimana. Biar mereka ini susah, friend. friend. Ya, friend. Ini friend. Gimana, friend? dari tadi Tanya aja, aku- Pak. Nanya. Iya, Friend. Nanya. iya, nanya kita berdua. Kan ini biasanya kan host nih yang nanya. Oh, Nah, sekarang jadi gestar ada nih yang co-hostnya nanya. gitu ya? Enggak co-host, jadi gestar ini sebagai host. Kita di sini sebagai gestar. Gimana? Oh, oke. Dibalik ya. Yoi. Ya, kembali lagi di This is Podcast, friend. Yoi, Yo, friend. Mantap. Tapi gini, bro. Sebenarnya cocok dia ini hostnya. Iya kan? Sebenarnya Cocok dia kan? Yo, oke, kembali lagi kita Di di luar sini konsep ya. Kita Di akan luar bahas konsep masalah sebenarnya. panitia nih. Nih, aduh, panitia itu pasti banyak banget ceritanya. Coba dari Yoi. dua host ini, kira-kira cerita apa yang paling kalian kenang di saat kalian menjalani kepanitiaan? Apapun itu deh. Podcast kepanitiaan apapun. Jadi yang kalian suka. Kasih, Nah, Dam. kalau dari aku ya, Yang kau kenang, Dam, yang paling kau suka ceritanya. yang paling aku suka sih dari berbagai macam kepanitiaan mungkin ISEF yang tahun setelahnya ini sih, tahun setelahnya Tommy gitu. Yang Oh, kepan- yang tahun kemarin ya? Ya, tahun kemarin itu nggak Hmm. tahu menurutku yang paling capek dan yang paling berkesan. Kenapa bisa paling capek itu di antara yang lain? Padahal yang lain itu, yang apalagi Temelir kan kau sebagai ketua OC nih pegang 90 orang. Sedangkan acara ini kan kau cuma pegang berapa orang doang gitu loh. Tapi kok bisa Sebenarnya capek? lebih ke capek, semuanya capek, bro. Capek badan, capek hati, capek Oh, telinga. soalnya lama ya? Iya, Lama ya? semua itu seluruh indera yang ada di kepalaku, 5 indera itu semua capek. Bayangkan coba. Indra Jegel Oke, nggak oke. capek, Indra Jegel. Indra Jegel gak capek. Orang nggak ikut panitia dia. Iya. Salah satu yang capek tuh Indra Bekti. Udahlah. Kenapa? Kenapa kau lanjutin? Astagfirullahaladzim. Suka aku kalau jokes bertubi-tubi gitu bagus. Nah, tapi ya Kalau kayak kau, gitu Bang? lah. Friend. Masalah Indra nih. Kenapa Apa, Indra Bang? lagi? Apa-apa ini. Weh, nanti dikira kita ngomongin Indra yang lain, boy. Kalau aku sih apa ya? Semuanya berkesan sih, Pak. Semuanya ada cerita tersendiri. Terus semuanya Tapi berkesan. kalau misalkan yang berkesan Yang kepuasan membekas lah. kepuasan pribadi itu pasti apa sih yang ini panitia apa yang mikat ya Pak, Di mana? panitia mikat. Iseko. Oh, Nah, Iseko. Nah, Iseko itu Waduh. Saya berkesan sih. kayaknya paham deh kenapa alasannya itu. Saya Tapi juga kayaknya mending paham. Enggak benar. Coba dijelaskan. Ini bukan masalah kekurangan orang ataupun apa ya. Jadi Iya. semangat kita buat bikin acara itu tuh aku acungi jempol sih. Ya. Kau akui Apa ya? bagus ya. Kacau sih itu sampai ngebawa emosi di luar kepanitiaan yang lain gitu. Tapi hasilnya juga memuaskan, brother, memuaskan Iya. diri sendiri. Promotori e-sport. Yoi, itu sih Iya. kacau. Nah, Tapi kayak kalau gitu lah. misalkan yang buat kebanggaan, aku di LO kebanggaan. Oke. Udah aku tanya-tanya nih, aku lemparkan lagi ke host aslinya. Nih kan aku tadi bilang kalau dalam kepanitiaan tuh pasti membawa apa ya, emosi gitu ya, emosi tersendiri. Nah, Pasti. kalian apa peristiwa yang paling emosional di acara kepanitiaan apa tuh? Tommy, apa Tom? Kalau aku sendiri sih ya karena salah satunya ya yang paling aku rasa paling banyak masalah itu ya di monokrom sendiri ya. Tapi untuk acaranya ya alhamdulillah lancar ya. Tapi mungkin masalah administrasinya emang kita
ada masalah di situ, jadi ya mungkin administrasi kita ditolak gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri untuk acaranya mah alhamdulillah bagus. Tes. Saya sendiri pun ini keren banget. acara tahu. yo apik kan. Ya iya jelas. Padahal dia baru pertama kali ikut panitia, tapi bisa gitu loh maksudnya. Jadi emang dia nih ibaratkan kalau orang anak bayi ini melangkah langsung naik ke tangga langsung lantai 3. Kalau dia Super kayak bayi gini. berarti. Aku mah dulu Bayi. memang dari bayi itu belajarnya naik sepeda dulu baru jalan. Memang gitu aku orangnya. Oke, kita tersambung sama mamanya Noval ya. Gimana pandangan mama Noval ini? Oke, kita klarifikasi Gila, ya, jadi apa reality ucapan show, Nopal ini? Apa ucapan Nopal ini bener atau enggak nih? Tapi ini aku juga pengen cerita dikit. Kalau untuk saya sendiri masukan dari saya ya untuk masalah panitia ini itu ada di verif sama konsul ya. Karena Kenapa menurut tuh, Bang? saya kayak pertama kali nih saya ikut panitia. Saya kira konsul kan namanya konsul. Terus Iya, habis itu verif kan. Konsul itu berarti kan kalau menurut saya, oh ya udah apa yang mau kita tanyain, kita tanyain. Nanti gini, baiknya kalian kayak gini, baiknya gini. Tapi kenyataannya pada pertama kali itu saya ikut konsul, yang ada malah kita ditanya-tanyain. Kalian harus udah kayak gini belum? Kayak gini. Kok kayak seolah-olah kita bukan konsul gitu loh. Kayak seolah-olah kita sama aja di verif. Jadi kayak kita harus verifikasi 2 kali gitu loh nanti. Menurut saya tuh ya itu suatu yang sia-sia gitu, ngapain gitu. Iya. Padahal bahasanya konsul dan verif. Dan itu pun yang menurut saya ngebuat mahasiswa pun untuk malas ikut panitia tuh di situ gitu loh. Karena lama konsulnya, verifnya juga lama sampai malam-malam atau sampai berhari-hari. Iya, Dan betul, yang dibahasin itu aja gitu loh. Jadi kalau menurutku juga ya seharusnya nih ya, ini tuh PR untuk lembaga sendiri. Maksudku gimana caranya ngebuat suasana verif dan konsul ini tuh jadi enak gitu loh. Jadi orang-orang pun Enjoy ya, ikut enjoy. Jadi orang pun bukan jadi momok gitu ya. bukan jadi malah kita males ntar ketemu sama dia, males nanti gini ntar lama kayak gini. Seharusnya di forum kayak gitu tuh ya sebenarnya ilmunya itu panitia itu ilmunya itu banyak kan dari konsul verif itu. Jadi kita tahu, ternyata acaranya kayak gini, ternyata maknanya tuh kayak gini. Nah, sebenarnya di verif tuh banyak ilmunya. Tapi karena ya udah image-nya, verif tuh kayak gini, konsul tuh kayak gini. Orang-orang tuh jadi males gitu loh. Jadi kan kalau misalnya seandainya lembaga ini bisa mengubah yang namanya image dari verif sama konsul ini jadi enjoy, terus jadi orang-orang pun malah seneng gitu loh untuk ikut verif, konsul verif. Itu kan jadi bagus gitu loh komunitas. Sebenarnya masalahnya di situ aja sih. Sepakat sih saya juga. Maksudnya mungkin ini tepuk tangan semua, hargai ini. Nah, kalau menurut saya sih apa yang dibicarakan Tom ini itu sudah mewakili ya, mungkin semuanya lah mahasiswa. Mewakili keresahan kita ya, yang udah pernah ikut panitia. Bahkan memang sih banyak orang yang nggak mau masuk panitia, cuma mereka padahal punya kemampuan kan pada actionnya, tapi mereka malas ikut konsul verif, apalagi perempuan yang pulangnya sampai jam 3. Dan yang jadi masalah utamanya juga ketika di konsul dan verif, sebenarnya ada hal-hal yang kan kalau aku sih bilangnya gini, konsul dan verif itu kalau yang dulu bukan yang sekarang, itu lebih kayak ujian daripada apa namanya kayak bareng gitu ngobrol, ngerembukin ya musyawarah. Kita kayak diskusi. Jadi kan lembaga-lembaga atas ini kan adalah orang-orang yang hebat kan, yang udah sering ikut kepanitiaan, punya track record lah, anggaplah kayak gitu. Nah, ketika mereka nge-verif atau nge-konsul, seharusnya mereka udah bisa memberikan pengalaman, men-share pengalaman, tapi menghargai juga konsep yang telah diangkat dan dibuat gitu. Biar ada yang fresh, ada yang baru. Aku sih mikirnya kalau misalnya konsul dan verif selalu tentang pertanyaan, menguji, ya Tuhan, ya orang-orang malas kayak emang kayak terkadang ya merasa diremehkan, walaupun ada beberapa yang pertanyaannya itu seputar dengan apa yang kita belum siapkan. Memang itu yang bagus, tapi jeleknya ada beberapa yang seharusnya nggak perlu ditanyain tapi ditanyain juga. Jadi udah boring, ngulur waktu, jadinya lama dan nggak semua orang suka kalau kayak gitu itu buang-buang waktu. Nggak tokai sih kalau anak-anak zaman now bilang. Selain itu nih, menurut kalian yang perlu dibenahi dari
kepanitiaan kita khususnya fakultas dulu deh. Selain konsul verif kayak gitu tuh apa nih? Ya, Ada selain nggak konsul yang verif, lain? ya gimana dari pandangan perempuan coba? Kalau aku sendiri, gara-gara pengalaman kepanitiaan itu bagian administrasi, itu tuh dari atas itu harusnya benar-benar ngefixin dan ngemudahin kita yang di panitia itu untuk mengurus administrasi, khususnya kayak hal kecil ya, kayak format gitu, kayak sering banget kan revisi-revisi, kalian pernah pasti di panitia sendiri kayak revisi format-format yang ya Allah cuma masalah font, kayak terus masalah nggak sama kanan kiri di kertas gitu-gitu, kayak ya itu tuh sebenarnya harus benar-benar dikaji habis gitu dari atas, dari univ sendiri, baru ke fakultas dan baru disampaikan ke kita, bukan kayak kita harus tanya ke sini salah, ke sini beda gitu. Jadi kayak mereka nggak satu frame, gimana kita mau melakukan gitulah, kayak nanti kita yang disalahin lagi kan, kalian pasti pernah merasakan staff-staff kalian. Ya, setuju sih itu masalah administrasi. Kita kan kalau kepanitiaan itu berpadu dengan waktu ya. Waktunya pendek. Kalau misalkan kita terus ngurus-ngurusin yang kayak gitu kan, ya waktu buat yang lain eksekusi kayak gitu kan jadi terhambat gitu. Itu kayak revisi-revisi terus, padahal hal kecil sebenarnya. Ya, mungkin kalau menurutku ya kayak gituan harusnya udah ada format yang dan nggak perlu diubah-ubah lagi nggak sih? Dan sebenarnya kayak kalau lebih mempermudah ya, kayak format itu udah ditentukan misalnya dari atas lah, dari univ gitu ya. Terus ke fakultas. Nah, dari fakultas itu berikan ke masing-masing sekre HMJ. Jadi di HMJ itu dan di fakultas itu nanti ketika misalnya udah mau ada kegiatan yang basisnya kepanitiaan gitu, dia tinggal ngirim aja, tinggal dia kasih ini formatnya kayak gini. Jadi udah ada tuntunan. Dan itu kayak kan lebih enak. Format tuh juga bukan cuma dijelasin gitu, mendingan bisa dikirim gitu loh, benar-benar bentuk file dan kita tinggal copy ganti aja gitu loh. Jadi nggak usah dijelasin pakai omongan tuh, pasti nanti salah lagi. Iya, karena bisa jadi yang ditangkap beda. Iya, kan belum tentu semuanya tuh pinter dalam hal kayak gitu. Iya, menangkap terus kayak ini gini ya gitu. Membosankan. Mungkin itu ya masalah administrasi ya Bu ya. Kalau ada agak saran-saran ini untuk teman-teman kan, untuk teman-teman yang 18 dan 19 dan mungkin nanti 20 kalau dilihat, ada nggak saran untuk mereka, apa yang mereka harus pertimbangkan sebelum ikut dalam sebuah kepanitiaan? Nah, itu penting. Itu penting. Kalau satu-satu ngomong lah. Aku. Iya, Sok. Kalau dari aku kayak pertama tuh pasti nggak munafik lah, pasti gara-gara teman. Kayak benar banget itu. Pasti gara-gara teman, apalagi kalau misalnya temannya ketuanya kan gitu kan, nggak enak. Mulutnya manis. Nah, kalau di lobi gitu kan Bang, pernah kan ngerasakan? Aduh, kacau sih itu, sering banget itu. Saya juga sering di lobi. Saya juga sering, tapi temanku tidak ikut di situ, Bray. Ini acara ini juga di lobi, friend. Nah, itu Bang. Terus acara ini kan, juga di lobi. Tapi balik lagi sih ke niatnya masing-masing. Yeah. Kalau misalnya di dalam situ enjoy, ya udah gitu. Asal jangan ngomong-ngomong di belakang sih. Terus apalagi ya? Terus pilih yang sesuai kalian mau gitu loh divisinya. Jangan gara-gara dipaksa. Yang bener passionnya ya di situ. Yeah. Abang di sini dipaksa nggak? Enggak, emang kita mengalir aja. Ya, kalau dari saya sendiri ya tambahan. Apa tuh, Tom? Kalau menurut saya, untuk adik-adik kelas saya, ya 18 kelas. Adik tingkat. Kelas berapa? Kelas 9, kakak. Ya, adik-adik saya, sarannya sih, ya yang penting kalau misalnya ikut panitia itu, ya benar tadi kata Sabrina, ya walaupun kita diajak sama teman kita, ataupun karena di dalam situ ada teman kita, tapi balik lagi ke niat kita gitu loh. Karena kalau menurut saya, kalau cuma niat kita itu cuman, udahlah aku cuma pengen bantu dia doang, udahlah aku cuman nggak enakan sama dia, akhirnya aku mau daftar.
nanti gitu tuh jadi nggak maksimal gitu loh. Dan kalau menurut aku sendiri pun, yang aku rasain di panitia sendiri ya, aku rasa semua panitia yang aku ikutin berkesan gitu loh. Jadi kalau dia ditanya, ada nggak sih panitia yang nggak berkesan dari kamu sendiri, Tom? Aku bilang gitu. Kalau dari aku sendiri, nggak ada panitia yang nggak berkesan. Karena menurut aku semua berkesan gitu loh. Tapi yang paling berkesan mungkin ada, karena yang mungkin di situ yang paling banyak lika-likunya lah. Tapi kalau menurut aku semua itu berkesan. Jadi menurut aku, ya cobalah untuk mengikuti sesuatu itu kalau udah terlanjur basah, maksimal gitu loh. Jangan sampai setengah-setengah gitu. Kalau emang udah terlanjur basah, ya udah nyelam sekalian gitu loh. Nanti baru naik, baru kering. Jadi jangan karena, alah aku Jangan karena dulu nggak sih, basah paling terus ya. lembab gitu loh. Tom, masa langsung kering? Iya. Aduh. ya enggak, ya Lembab pokoknya dulu. pokoknya Kapolri, ya jangan sampai kayak gitu. Soalnya aku pun ngerasain ketika Mancing, mungkin aku mancing. ya aku jadi ketua OC gitu ya. Akhirnya ada temenku yang nggak enakan. Udahlah, ayolah ikutlah. Tapi ujung-ujungnya di dalam nggak maksimal. Itu pun malah lebih menyakitin teman kita gitu loh. Nah, makanya kalau menurut aku ya. Tapi ada juga sih yang dipaksa gitu. Ada. Ya, Ada. jadi ya udahlah ikut itu, jangan sampai walaupun itu ada teman kalian, kata teman kalian, coba untuk maksimal gitu loh. Nah, Karena ya aku setuju banget sama Tommy yang ini loh, yang kalau udah terlanjur basah ya udah basahin aja gitu. Ya. Saya suka sekali itu. Apapun itu sebenarnya bukan cuma panitia aja ya. Kalian ikut organisasi pun juga ya kayak gitu. Jangan nanti bisnis semangat di juga awal. ya, bisnis. Bisnis juga. Setengah-setengah. Ya, jadi jangan sampai udah tengah jalan, ujung-ujungnya lemes. Kayak gitu. Nah, Saya suka bisnisnya jangan analoginya. setengah-setengah, Tom. Ya. Rugi sekalian Saya rugi. sudah merasakan pahitnya. Setengah. Kalau rugi sekalian rugi gitu. Nah, itu loh, Tom. Udah rugi ini masalahnya. Iya. Menambah mau Iya, terus tapi- pasti ya, di lanjut. setiap kepanitiaan tuh ada kayak, iya bener kata Tommy, semuanya berkesan. Berkesannya ya masing-masing, kayak pasti ada 1-2 pelajaran deh walaupun emosi gitu ya, apalagi kalau kerja sama teman sendiri gitu. Itu harus profesional ya adik-adik gitu. Terus kayak ya gitu, kayak pokoknya Profesionalitas ya, Sabrat ya. pasti pokoknya ada pelajarannya itu pasti. Pelajaran, hikmah, dan cerita. Bener gak? Memang. Kalau Iya. Nopal, menurutmu Pal gimana Pal? Gimana nih, Apa Pal? pesan ini Pal? The next three. Sebenarnya sih kalau dari aku nambahin yang dari 2 ahli ini kan. Aku kan sebenarnya kalau dibilang ahli yang nggak ahli. Kok bisa ngomong aslinya. cepat ya? Cuman kalau aku pintar. Nah, itu kalau dari aku gini. Pertama yang masalah teman, yang penting ketika kalian udah masuk karena teman, tadi Tommy bilang kan harus apa sih namanya? Harus jangan setengah-setengah, walaupun sama teman ya jadi orang yang maksimal gitu loh di seluruh kepanitiaan. Kenapa? Karena pada dasarnya walaupun kalian bilang kalian itu nanti ini aku cuma buat bantu teman kok, nggak ada untungnya juga buat aku. Sebenarnya kalau kalian mau serius, kalian mau maksimal, nanti kalian juga pasti akan dapat pelajarannya itu apa, dan semua pasti balik ke diri kalian sendiri. Maksudnya jadi ketika kalian bisa betul-betul mempelajari sesuatu dan nggak setengah-setengah, hasilnya pun yang nggak setengah-setengah, semua jadi maksimal gitu loh. Dan kalian bisa dapat banyak banget lah pelajaran. Ya itu tadi aku nyemplung di dunia ini, di dunia apa ya? Di dunia organisasi dan kepanitiaan memang semuanya dari teman, tapi emang mungkin aku adalah orang yang malas setengah-setengah, ya udahlah walaupun kayak misalnya kayak kesel ke orang yang nyemplungin aku, tapi ya udah aku tetap lanjutin aja, nggak usah kayak apa ya, mental cemen yang kayak sis kau melu-melu nih langsung pergi. Kaget saya loh tadi. Gitu. Enggak ya makanya aku bilang ke teman-teman semua, kalau ya ada yang nonton atau mendengar ini ya, kalau ada. Ya itu jangan jadi orang yang setengah-setengah ketika kalian udah nyemplung kepada sesuatu, walaupun kalian nggak suka. Kalau itu dunia baru, hadapi aja. Insya Allah pasti akan ada cerita, akan ada pelajaran yang pasti kalian dapatin
Dan itu mengubah besar kehidupan kalian. Asal kalian nggak setengah-setengah loh ya. Tapi Mantap.